Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Assalamualaikum Mbak Zulaika. Ini saya sengaja membuat video yang dulu saya janjikan, yang baru sempat saya bikin hari ini. Karena ada kesibukan yang lain, jadi maaf baru bisa sempat hari ini. Ya, dulu saya WA Mbak Zulaika yaitu terkait dengan ucapan saya pun tidak putus asa. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa setiap musibah ataupun ujian yang menimpa kita ini, bahwa kita itu tidak sendirian yang tertimpa musibah itu, kita tidak sendirian, dan masih banyak orang-orang lain, termasuk saya ataupun orang-orang lain, itu juga ada musibah karena ujian yang mungkin ujian itu lebih berat ataupun lebih menyakitkan daripada ujian yang menimpa Mbak Zulaika. Dan Allah pun telah menguji setiap hambanya, yaitu Nabi Muhammad, salah satu hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah bermaksud menguji Nabi Muhammad karena fitrah seorang nabi ialah diuji. Terus Allah tidak akan membiarkan hambanya ini, yaitu Nabi Muhammad ini, dia berlarut dalam kesedihan. Maka Allah menurunkan surat Yusuf. Surat Yusuf ini asbab turunnya yaitu ketika Nabi Muhammad pulang dari berdakwah dari kota Taif. Kota Taif yaitu kurang lebih berjarak 30 kilo atau sekitar 40 kilo dari kota Mekah. Yaitu Nabi Muhammad pulang dari Taif, dia disambut dengan ketidaksenangan dari penduduk Taif. Dia berdakwah ke Taif, disambut dengan dilemparin batu, dicaci maki, bahkan darah dilemparin batu, kakinya berdarah sampai kaki dengan sandal beliau itu lengket dengan darah. Maka Nabi Muhammad SAW dia berlindung setelah dia pulang dari Taif, dikejar oleh para pemuda sambil dilemparin batu. Dia bersandar berlindung di bawah gua. Maka saking sedihnya ini Nabi Muhammad, maka Allah mengutus 2 malaikat penjaga gunung. Karena kota Taif ini berada di lembah yang diapit oleh 2 gunung. Maka malaikat ini menawarkan, apabila engkau mau maka akan saya benturkan antara 2 gunung ini sehingga menimpa penduduk yang berada di lembah ini, yaitu kota Taif. Maka Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, apabila penduduk ini tidak beriman, semoga anak cucu mereka yang keluar dari rahim tulang sulbi mereka beriman kepadamu, menjadi hamba-hamba yang beriman kepadamu. Dan tidak selesai dari itu, Allah menurunkan juga ayat ini untuk menghibur Nabi Muhammad, yaitu surat Yusuf yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an
wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Alif Lam Ra ini adalah ayat Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengetahui. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini termasuk orang yang kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dalam Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak diturunkan surat ini, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kisahnya sangat panjang, sehingga di dalam Al-Quran ini terdapat khusus surat Yusuf. Yaitu surat Yusuf ada berapa ayat ya? Ada sampai 111 ayat. Nah, ini kisah Nabi Yusuf ini bermula ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat ini ra'aita ahada asara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kau lihat semuanya bersujud kepadaku. Nah, terus di surat ini diakhiri dengan takwil mimpi Nabi Yusuf ini terwujud. Begini takwilnya. Takwil mimpi Nabi Yusuf ini terwujud, yaitu di ayat 100 surat Yusuf, yaitu dan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharra lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl qad ja'alahu rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an naza'a syaitanu baini wa baini ikhwati inna rabbi latiful liman yasha innahu wal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku. Sungguh Tuhan maha lembut terhadap apa yang ia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yaitu saudara Nabi Yusuf ini ada 11, dan ayah ibu itu yang ditakwilkan, yaitu maksudnya ayah ibu ini matahari dan bulannya, sedangkan 11 saudara adalah bintang yang 11. Jadi ayah ibu bintang bulan, matahari dan bulan, dan 11 saudara ini adalah bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kisahnya yaitu pertama dia dibuang oleh saudaranya ke sumur, terus ditemukan oleh pengembala, terus dijual sebagai budak kepada pembesar negara Mesir, terus dibesarkan di negeri Mesir, terus dia disukai oleh istri yang membeli Nabi Yusuf ini, terus Nabi Yusuf difitnah mau memperkosa dia. Terus Nabi Yusuf ini dipenjara nggak lama
enggak sebentar, yaitu sampai 10 tahun di penjara. Nah, ketika negeri Mesir ini mengalami kekeringan, maka Nabi Yusuf berhasil mentakwilkan mimpi, yaitu ada apa itu? Bentar saya lihat dulu. Nah, ini yaitu Nabi Yusuf berhasil mentakwilkan mimpi ketika negeri Mesir kekeringan, yaitu Nabi Yusuf berhasil mentakwilkan mimpi, yaitu 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Maksudnya yaitu dari mimpi itu disuruh, karena akan disuruh menanam gandum selama 7 tahun berturut-turut, dan selama 7 tahun itu kamu sisakan, jangan dimakan semua, kamu sisakan, karena akan ada 7 tahun berikutnya ada kekeringan, sehingga untuk cadangan 7 tahun berikutnya. Jadi selama kekeringan itu masih ada cadangan gandum yang untuk dimakan. Nah, berhasil mentakwilkan mimpi itu, maka raja menghadiahkan dia jabatan sebagai bendahara kerajaan. Nah, setelah jadi bendahara kerajaan, Nabi Yusuf kedatangan tamu, yaitu saudara-saudaranya mereka ini yang datang dari Palestina, sedangkan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf yang menjadi bendahara kerajaan. Terus ceritanya sampai selesai seperti itu. Akhirnya mereka dipertemukan dengan 11 saudaranya, dan bapak ibunya semuanya diboyong ke negeri Mesir. Dan 11 saudaranya ini semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf, dan beserta orang tuanya juga ikut bersujud. Akan tetapi syariat sujud ini telah dihapus oleh Nabi Muhammad, karena seorang manusia dilarang sujud kepada manusia yang lain. Nah, karena kita hanya boleh bersujud kepada Allah. Sedangkan di syariat sebelum Nabi Muhammad boleh, karena sujud itu bukan termasuk peribadahan kita, tapi sebagai penghormatan kepada orang yang lain, orang yang lebih soleh mungkin. Tapi walaupun sebagai penghormatan, dalam syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad pernah bersabda, seandainya saya membolehkan manusia bersujud kepada manusia, maka saya akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Nah, karena paling besar hak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya. Nah, tidak cukup dengan itu, Allah menurunkan surat Yusuf untuk menghibur Nabi Muhammad yang telah hampir putus asa dari dakwah pulang dari Taif. Maka Allah pun men-Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad. Nah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad yaitu ketika tahun kesedihan, di mana pada tahun itu istri beliau yang paling ia cintai, yang paling setia dan paling membantu dakwah beliau, yaitu Siti Khadijah, wafat di tahun itu. Dan di tahun itu pula paman Nabi, yaitu Abu Thalib yang paling menyayangi beliau sejak remaja juga wafat di tahun itu pula. Karena Nabi Muhammad sejak kecil yatim bersama ibunya meninggal bersama kakek, terus dibesarkan sama kakeknya meninggal, terus ikut pamannya terus itu menikah dengan Khadijah. Jadi dua orang yang paling dia cintai, yaitu Khadijah dan pamannya wafat dalam tahun yang bersamaan, yaitu
tahun kesedihan, dinamakan tahun kesedihan karena tahun itu dua orang kesayangan Nabi meninggal dalam tahun yang sama. Maka Allah mengisra mi'rajkan di tahun itu pula hijrah dakwah ke Taif ditolak. Tahun itu pula paman dan istri Nabi Khadijah meninggal dunia, maka Allah menghiburnya dengan menurunkan surat Yusuf karena menceritakan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mengalami kesedihan, ujian, cobaan, bahwa kamu tidak sendirian. Dan di tahun itu pula Allah menghiburnya dengan mengisra mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj yaitu ke langit, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu bahwa di langit ketujuh itu ada pohon sidr. Pohon sidr, Sidratul Muntaha, yaitu pohon sidr yang paling ujung, paling penghabisan. Di sana ada pohon sidr. Terus dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu seperti dari Adam sampai Nabi Isa. Dan di negeri Palestina di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami semua para nabi. Terus Isra Mi'raj, dia bertemu Nabi Adam yang badannya besar tinggi, bertemu Nabi Musa yang badannya kekar, kulitnya coklat, agak kecoklatan. Terus bertemu Nabi Isa yang rambutnya panjang, basah, seperti habis dari mandi. Bertemu Nabi Ibrahim, semua para nabi bertemu. Bukan hanya untuk menghibur Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ini, akan tetapi juga Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu. Seperti itu. Jadi maksud saya, maaf ya, bukan saya menjas bahwa Mbak Zulaika putus asa. Maksud saya, ucapan saya itu adalah saya aja tidak putus asa. Maksudnya biar kita itu tidak sendiri dalam dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ujian, cobaan, musibah ini. Kita tidak sendirian, bahwa masih banyak orang di bawah kita yang mengalami musibah atau ujian yang lebih berat. Biar diri kita itu kuat, bahwa kita tidak sendirian. Karena seorang nabi aja yang dipilih oleh Allah, yang kuat, laki-laki, fisiknya kuat, perlu dihibur, perlu ditemani dengan Allah menurunkan surat Yusuf ini agar tahu kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, bahwa mereka berjuang tidak sendirian. Ya seperti itu maksud saya. Ya maksud saya kan untuk menghibur bahwa tidak sendiri kita mengalami ujian ini. Karena Rasul menyuruh kita apabila kita melihat nikmat ini, maka kita harus melihat orang di bawah kita. Melihat dunia itu, kita melihat orang-orang di bawah kita, maka akan kita mensyukuri nikmat Allah. Akan tetapi ketika melihat untuk urusan agama, maka kita suruh melihat orang-orang di atas kita, maksudnya orang-orang yang lebih alim kita, maka kita akan semakin bersemangat untuk taat kepada Allah lagi. Ya seperti itu maksud saya. Bukan maksud untuk mengejas. Oke, terima kasih. Terus untuk masalah cemburu, saya maaf ya, saya orangnya suka bercanda aja. Ya bercanda untuk menghibur, bukan cemburu seperti itu, untuk bercanda aja ya. Makasih.
apabila ada salah kata atau ucapan perbuatan dalam video ini, karena video ini saya bikin tanpa editan langsung ya seperti ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang pas, atau kurang lancar, kurang fasih, ya saya minta maaf. Ya saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.